Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala rahmat atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali pada perkuliahan Islam dan Muhammadian ini. Salat serta salam selalu kita panjatkan, lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong diakui menjadi umatnya dan yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, yang saya hormati dosen atau Ustadz Pujahandoko beserta tim selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Muhammadian, dan yang saya banggakan teman-teman semua mahasiswa S1 Keperawatan Rekp Stikes Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini pada kesempatan kultum kali ini saya mengangkat tema tentang konsep kesehatan dalam Islam. Konsep Islam dalam menjaga kesehatan mencakup anjuran menjaga kesehatan. Sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu sejak dini diupayakan agar orang tetap sehat. Menjaga kesehatan sewaktu sehat adalah lebih baik daripada minum obat saat sakit. Dalam kaidah usuliyah dinyatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi kepada kesempatan yang lain. Saya bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah dan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Bazzar. Berikut adalah nilai sehat dalam ajaran Islam. Menurut penelitian Ali Mu'nis, dokter spesialis internal Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams Khairah, menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW dalam praktek pengobatan yang berhubungan dengan spesialisasinya. Sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu termasuk ibadah dalam Islam terhadap hikmah dan manfaat fisik, badaniah, dan psikis kejiwaan. Pada saat orang-orang Islam menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya, berbagai penyakit lahir dan batin terjaga. Kesehatan jasmani, ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani agar tetap sehat. Hal yang perlu diperhatikan dan dijaga menurut sementara ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga hubungan seksual, keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Baiklah teman-teman semua, marilah kita bahas satu persatu. Pertama yaitu mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan makanan adalah unsur terpenting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan makan yang halal dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Quran selalu menekankan 2 sifat, halalan wa thayyiban, yang halal dan baik. Di antaranya ada dalam surat An-Nahl ayat 114, Al-Anfal juga ada pada ayat ke-8, dan Al-Baqarah pada ayat ke-1168. Baik, untuk yang kedua, upaya tentang keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan
bagi ibu agar menyusui anaknya di samping merupakan fitrah juga mengandung nilai kesehatan. Banyak ayat dalam Al-Quran menganjurkan hal tersebut. Al-Quran melarang melakukan sesuatu yang dapat merusak badan. Para pakar di bidang medis memberikan contoh seperti merokok. Alasannya termasuk dalam larangan membinasakan diri dan mubazir. Dan akibat yang ditimbulkan bau mengganggu orang lain dan lingkungan. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya. Islam menekankan keteraturan, mengatur ritme hidup dengan cara hidup cukup, tidur, istirahat cukup di samping hak-haknya kepada Tuhan melalui ibadah. Islam memberi tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Keteraturan tidur dan berjaga diatur secara proporsional. Masing-masing alat tubuh memiliki hak yang mesti dipenuhi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan Nabi pernah berkata kepadaku, "Hai hamba Allah, bukankah aku memberitakan bahwa kamu puasa di Syam hari dan qiyamul lail di malam hari?" Maka aku katakan, benarnya Rasulullah Nabi menjawab, "Jangan lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, sebab pada badanmu ada hak dan pada lembutmu juga ada hak." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, untuk yang ketiga, yaitu tentang upaya olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Tujuan utama berolahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresif serta daya kreatif. Dengan melakukan olahraga secara bertahap, teratur dan cukup akan meningkatkan dan memperbaiki kesehatan jasmani, menguatkan dan menyehatkan tubuh dengan kesegaran jasmani. Seseorang akan mampu beraktivitas dengan baik. Berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 60 disebutkan, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengentarkan musuh Allah, musuh dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu naskahkan padanya pada jalan Allah. Niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya." Dan juga pada hadis riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Darimi disampaikan, Nabi berkata, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah kekuatan itu adalah amanah. Ingatlah kekuatan itu adalah amanah. Ingatlah kekuatan itu adalah amanah." Berbagai ritual Islam mengharuskan seorang melakukan istikharah. Mohon maaf teman-teman semuanya. Untuk poin keempat yaitu anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Dalam terminologi Islam, masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan at-thaharah. Berbagai ritual Islam mengharuskan seorang melakukan thaharah dari najis, mutanajis, dan hadas. Demikian pentingnya kedudukan menjaga kesucian dalam Islam, sehingga dalam buku-buku fikih dan sebagian besar buku hadis selalu dimulai dengan mengupas masalah thaharah. Dan dapat dinyatakan bahwa fikih pertama yang dipelajari umat Islam adalah masalah kesucian. Abdul Mu'in Qandil dalam bukunya Al-Tadaifi bi Al-Quran, seperti halnya kebanyakan ulama lahiriah dan rohaniah, kesucian kelahiriah meliputi kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, jalan, dan segala sesuatu yang dipergunakan manusia dalam urusan kehidupan. Sedangkan kesucian rohani meliputi kebersihan hati, jiwa, akidah, akhlak, dan pikiran.
Terakhir, semoga pemaparan di atas semakin menambah pengetahuan kita tentang korelasi antara Islam dan kesehatan dan menguatkan azam kita untuk menekuni pengobatan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian kultum dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah murni dari saya dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.